Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, halo semuanya. Kembali lagi sama aku Dania Kurniasi dalam mata kuliah Public Speaking Learning Journal part kesekian. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang tiga presentator kita dengan materi yang berbeda dan juga PowerPoint dari apa yang kemarin dibahas. Nah, kali ini hanya menjelaskan singkat aja tentang tiga presentator tersebut. Yang pertama itu ada Nabila, di mana di sini kakak Nabila tuh jelasin tentang kuliah, di mana kuliah itu nggak gampang teman-teman. Kayak dari kita tuh berjuang banget dari awal masuk sampai semester ini gitu teman-teman. Jadi kayak ngelewatin tugas-tugasnya, terus ngelewatin dosen yang killernya gimana gitu, itu juga benar-benar butuh perjuangan gitu teman-teman. Nah, terus yang kedua itu adalah Kak Patan, dimana di sini Patan tuh menjelaskan tentang ilmu, bahwasanya ilmu itu penting teman-teman. Seperti kata Rasulullah SAW yang saya kutip itu, utlubul ilma walau kana bisin, kayak carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu kan salah satu istilah dimana kita harus mencari ilmu sejauh mungkin gitu teman-teman. Nah, ilmu juga akan bermanfaat kalau misalkan kita tuh mengamalkannya di kehidupan sehari-hari kita gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita ngebahas ke presentator ketiga kita, yaitu Kak Anissa Fitria, di mana di sini beliau menjelaskan tentang Allah merupakan perencana terbaik. Jadi intinya teman-teman, kita tuh nggak boleh meragukan Allah, karena bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan perencana terbaik gitu. Allah tahu apa yang terbaik buat kita, Allah juga bakalan ngasih apa yang terbaik buat kita. Jadi kalau misalkan emang itu buruk buat kita tapi sebenarnya baik buat Allah, ya kita harus nerima gitu loh. Kayak ya mungkin ini terbaik gitu dari Allah buat kita gitu loh teman-teman. Jadi kita nggak boleh selalu suzon sama apa yang terjadi dalam kehidupan kita, karena bisa jadi apa yang buruk yang terjadi pada kita itu sebenarnya yang terbaik buat Allah gitu teman-teman. Jadi teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tentang PowerPoint kemarin yang dibahas, yaitu tentang ice breaking. Nah, sebelumnya teman-teman tuh udah tahu belum sih ice breaking itu apa? Jadi teman-teman, ice breaking itu merupakan salah satu aktivitas atau kegiatan yang biasanya digunakan untuk mengubah suasana yang beku menjadi cair, atau bisa dimaksud dengan mencairkan suasana gitu loh teman-teman. Nah, ice breaking ini juga bisa menjadi bentuk awal agar para audiens atau para kelompok itu menjadi lebih efektif gitu teman-teman. Nah, biasanya juga ice breaking ini tuh nggak ada persiapan teman-teman, tapi ada juga sebagian yang emang perlu dipersiapkan gitu. Jadi kayak spontan bisa gitu, terus dipersiapin juga bisa gitu teman-teman. Nah, di situ sebenarnya ada banyak tujuannya, jadi ada banyak tujuannya. Tapi di sini aku bakalan ngebahas beberapa aja yang aku ingat dan aku tahu. Yang pertama itu dapat mengembalikan fokus para audiens. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita lagi mau mulai acara gitu ya, ataupun lagi di pertengahan acara gitu, pasti kan kita bakalan ada ice breaking dulu ya. Kenapa? Soalnya kalau misalkan contoh di awal gitu, itu kan pasti orang-orang masih pada gagal fokus gitu, makanya diadakan ice breaking biar semua para audiens itu merasa fokus gitu teman-teman. Nah, terus juga ada beberapa manfaat. Nah, beberapa manfaat itu aku simpulin aja ya teman-teman. Jadi satu hal yaitu agar memperdekat antar interpersonal gitu teman-teman. Jadi kan kalau misalkan kita ngadain ice breaking gitu ya, terus kayak nanya-nanya atau ngajak seluruh audiens gitu, itu kan membuat kita jadi akrab ya sama para audiens gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ngebahas tentang macam-macam kategori dari ice breaking. Nah, jadi ice breaking itu sendiri juga punya macam-macam kategori teman-teman, yaitu ada 4. Yang pertama itu bisa berupa yel-yel, contohnya kayak misalkan kayak jargon yel-yelnya gitu. Terus yang kedua itu ada kayak misalkan tepuk tangan, jadi kayak ayo tepuk tangan nih semua gitu. Kalau enggak, contohnya tuh kayak misalkan
tepuk satu, tepuk dua, itu teman-teman. Terus yang ketiga itu bisa berupa nyanyi, kayak misalkan kalian nyanyi apa gitu, sesuatu yang emang lagunya tuh enak dan asik itu buat denger bareng-bareng. Terus yang terakhir itu kayak bisa gerakan tubuh gitu teman-teman, kayak misalkan contoh ice breakingnya kayak coba kalian pegang kuping gitu gitu teman-teman. Itu salah satu daripada macam-macam kategori ice breaking itu sendiri. Oke teman-teman, kali ini kita ngebahas tentang hambatan-hambatan apa aja sih yang akan terjadi atau yang biasanya terjadi dalam ice breaking ini gitu teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan dari fasilitatornya. Jadi kalau misalkan ada contohnya satu MC yang dia tuh nggak bisa atau nggak tahu apa aja sih ice breaking itu kayak gimana sih, kayak gitu. Jadi itu termasuk ke dalam kurangnya pemahaman dari fasilitatornya. Terus yang kedua itu tidak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta gitu. Kayak misalkan kita tuh anak remaja gitu, misalkan audiensnya tuh anak remaja, tapi ice breaking kita ya yang pok ame gitu, contoh ya teman-teman. Itu kan nggak sesuai ya teman-teman antara umur dan ice breakingnya gitu teman-teman. Nah yang ketiga itu adalah pemilihan waktu dan durasi yang tidak tepat. Nah maksudnya gimana? Jadi kayak waktu lagi asik nih, tiba-tiba lagi asik ngedengerin materi dari materi, terus tiba-tiba diselesain kayak disuruh dijeda karena mau ice breaking gitu. Itu kan gak jelas ya teman-teman, maksudnya kayak gak sesuai gitu waktu durasinya gitu tuh. Sedangkan kita lagi asik-asik ya. Sedangkan kalau misalkan ice breaking itu kan biasanya digunakan agar audiens itu kembali fokus kan gitu teman-teman. Nah terus yang terakhir itu ada keterbatasan fasilitas dan sarana. Keterbatasan fasilitas dan sarana. Nah ini maksudnya keterbatasan fasilitas tuh kayak misalkan kita